Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari pelajaran IPS di sekolah dasar yang berjudul Mengenal Sejarah Pahlawan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gita Rahma Mugia, NIM 0306191010, kelas PGMI 1 semester 3 UNSU Medan. Nah, yang selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang telah saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siapa Kak? Nah, pada siang hari ini kakak akan menjelaskan sebuah materi ya. Mungkin materi kali ini belum dijelaskan oleh guru kalian, makanya akan kakak jelaskan pada siang hari ini. Kira-kira dan tahu nggak sih materi hari ini apa? Belum tahu Kak. Belum tahu ya? Oke. Materi kita hari ini yaitu mengenal sejarah pahlawan Indonesia. Sebelum kakak menjelaskannya, perkenalkan, nama kakak Gita Rahma Mugia, kakak dari PGMI 1 semester 3 UNSU Medan. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenal sejarah pahlawan Indonesia. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih siapa aja pahlawan kita di Indonesia? Coba siapa yang tahu pahlawan Indonesia? Ya, coba sebutkan minimal 3 pahlawan di Indonesia. Kira-kira Soekarno, Kartini, sama Muhammad Hatta. Yaps, betul. Nah, itu ada Raden Ajeng Kartini, ada Muhammad Hatta, dan ada Soekarno. Pahlawan kita itu sebenarnya banyak ya, tapi hari ini kita akan menjelaskan hanya ada 17 pahlawan. Oke? Nah, mengenal sejarah pahlawan di Indonesia. Kakak akan menjelaskan 17 pahlawan yang sangat bersejarah di Indonesia. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama itu ada Bung Karno pada tahun 1920 sampai 1981. Yang kedua itu ada Sultan Syahrir pada tahun 1909 sampai 1966. Yang ketiga ada Tan Malaka 1897 sampai 1949. Yang keempat ada Muhammad Hatta 1902 sampai 1980. Yang kelima ada Soekarno 1901 sampai 1900. Nah, yang selanjutnya itu ada pahlawan Sudirman pada tahun 1916 sampai pada tahun 1990. Selanjutnya itu ada Agus Salim pada tahun 1854 sampai 1954. Dan selanjutnya ada Muhammad Nasir pada tahun 1908 sampai 1993. Selanjutnya ada Muhammad Yamin pada tahun 1903 sampai 1962. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara pada tahun 1989 sampai 1959. Selanjutnya ada Hasyim Asy'ari pada tahun 1987 sampai 1947. Selanjutnya ada Abdul Haris Nasution pada tahun 1918 sampai tahun 2000. Nah, selanjutnya ada pahlawan Adam Malik pada tahun 1917 sampai 1984. Selanjutnya ada Dewi Sartika pada tahun 1984 sampai 1990. Selanjutnya ada Cut Nyak Dien pada tahun 1848 sampai 1908. Selanjutnya ada Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Nah, yang terakhir itu ada Pangeran Diponegoro pada tahun 1785 sampai 1855. Nah, ini adalah 17 nama pahlawan yang sangat bersejarah di Indonesia. Kakak hari ini akan menjelaskan satu persatu. Oke? Nah, yang pertama itu ada Bung Tomo pada tahun 1920 sampai tahun 1991. Membahas Bung Tomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo tidak lepas dari pertempuran berdarah di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Perjuangan Ari-Ari Suroboyo untuk memperjuangkan kemerdekaan ini tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pahlawan pejuang kemerdekaan ini yang memegang komando dalam melawan kembali Tentara Nasionalis Indian Civil Administration atau lebih dikenal dengan sebutan BICA. Bung Tomo juga memiliki slogan khas yang sangat membakar semangat masyarakat yang berbunyi merdeka atau mati. Itu ada Sultan Syahrir pada tahun 1909 sampai 1966. Mantan Perdana Menteri Indonesia ini juga tidak luput dari torehan perjuangan Republik Indonesia.
Sultan Syahrir merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai orang yang mengorganisasikan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir membantu jaringan untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Jepang. Nah, selanjutnya itu ada Tan Malaka pada tahun 1897 sampai 1949. Pada tanggal 23 Maret 1993, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 53 pada tahun 1963. Merujuk historia, meski nama Tan Malaka dihapus dalam buku sejarah sekolah pada masa Orde Baru, hingga kini gelar pahlawan nasional masih melekat di namanya dalam keikutsertaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya itu ada Muhammad Hatta pada tahun 1902 sampai 1980. Pahlawan nasional akrab dengan panggilan Bung Hatta ini sangat berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Semangat serta patriotisme Bung Hatta tumbuh sejak dia muda, memuncak sejak aktif dalam kegiatan organisasi pergerakan nasional hingga mendampingi Soekarno dalam melawan penjajah. Nah, yang selanjutnya itu ada Soekarno pada tahun 1901 sampai 1970. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia yang berperan aktif sebagai proklamator kemerdekaan dan pencetus dasar negara Pancasila. Meski sempat menjadi tahanan politik di Bandung, Soekarno dinilai gigih dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Selanjutnya itu ada Sudirman pada tahun 1916 sampai 1950. Jenderal Sudirman merupakan tentara timur yang bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Jenderal Sudirman juga menjadi panglima tentara dan jenderal pertama di Republik Indonesia. Selanjutnya ada Agus Salim pada tahun 1984 sampai 1954. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, Agus Salim memegang andil yang tidak kalah penting dibandingkan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Agus Salim merupakan salah satu pimpinan organisasi Islam terbesar saat itu, yakni Serikat atau disebut dengan SI. Nah, kita sudah sampai pada pahlawan ke-7. Apakah sudah mengerti? Selanjutnya itu ada Muhammad Natsir pada tahun 1908 sampai 1993. Muhammad Natsir adalah seorang aktivis dan pemikir Islam yang sempat aktif sebagai Ketua Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Natsir berperan aktif dalam dunia pergerakan nasional sejak mengenyam pendidikan di Medford Grade Legal Underwis atau dikenal dengan dulu setara dengan sekolah menengah pertama pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Dan selanjutnya itu ada Muhammad Yamin pada tahun 1903 sampai 1963. Selain dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua, Yamin juga dikenal sebagai aktivis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Keterlibatan Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persamaan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPUPKI membuat Yamin berperan dalam merumuskan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. Pengaruhnya besar dalam sejarah, membuatnya dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959. Sosok yang memiliki nama lain Raden Mas Verdi Sojardiningrat merupakan salah satu pejuang pendidikan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perguruan tabung siswa merupakan hasil kerja kerasnya dalam memberikan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang saat itu tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Selanjutnya ada Hasyim Asy'ari pada tahun 1871 sampai 1947. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual Muslim yang turut serta mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada Abdul Haris Nasution pada tahun 1918 sampai tahun 2000. Abdul Haris Nasution dikenal sebagai pengusung perang gerilya saat perang melawan Belanda yang tertuang dalam buku yang ditulisnya berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Berkiprah sebagai tentara dan berjuang membasmi penjajah membuat Nasution diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 5 Oktober pada tahun 1967 pada saat ulang tahun ABRI. Nah, yang selanjutnya itu ada Adam Malik pada tahun 1917 sampai 1984. Mengawali karir sebagai wartawan,
Pada masa mudanya Adam Malik Batubara sudah aktif ikut pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Adam Malik sempat menjadi wakil presiden ketiga sebelum menjabat sebagai ketua parlemen. Adam Malik diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1990. Nah, yang selanjutnya ada Dewi Sartika pada tahun 1884 sampai 1947. Bisa pemilihan pendidikan karena merupakan keturunan Ningrat, menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi khususnya. Berbeda dengan pahlawan pada umumnya, Dewi Sartika membangun sekolah khusus wanita bernama Saloka Istri di Bumi Parahyangan. Berkat perjuangannya, Dewi Sartika mendapat gelar pahlawan pada tahun 1966. Selanjutnya ada Cik Nyak Dien pada tahun 1848 sampai 1908. Cik Nyak Dien adalah pahlawan nasional perempuan asal Aceh yang turut serta berperang pada masa Perang Aceh. Kematian suami pertamanya, Ibrahim Lamema, pada perang tersebut menjadi pemicu Cik Nyak Dien mengorbankan tekad untuk menghentikan penjajahan Belanda di tanah kelahirannya. Selanjutnya ada Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan. Latar belakangnya sebagai priai atau bangsa Jawa tidak membuatnya tunduk dengan aturan yang dinilai konservatif. Kartini yang ingin mendirikan sekolah wanita di Yayasan Kartini tahun 1912, serta pemikiran Kompresi Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menggambarkan inti perjuangan kaum wanita untuk merdeka. Dan terakhir ada Pangeran Diponegoro pada tahun 1745 sampai 1855. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin dalam Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah Pulau Jawa dan menjadi salah satu perang terbesar dalam melawan penjajah. Atas perjuangan dalam melawan penjajah Belanda, pemerintah menganugerai Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasanya, dia juga mendapat serangkaian penghormatan seperti didikan museum, monumen Pangeran Diponegoro, dan namanya juga digunakan sebagai nama stadion, jalan, hingga universitas. Bahkan naskah kuno yang berisi kisah hidupnya yang meraih penghargaan tinggi yang diberikan oleh dunia. Pada tahun 2013, UNESCO menetapkan Babet Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia, Memory of the World. Nah, itu adalah nama-nama pahlawan nasional Indonesia yang serta berjuang dalam kemerdekaan. Beberapa gelar pahlawan nasional diberikan setiap tahunnya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya. Nah, kakak sudah menjelaskan ke-17 pahlawan di Indonesia. Apakah adik-adik mengerti dengan apa yang kakak jelaskan pada pelajaran hari ini? Nah, adik-adik sudah mengerti dengan penjelasan kakak hari ini. Kakak akan memberikan 2 pertanyaan. Oke? Oke. Nah, yang pertama itu, pada tanggal berapakah Hari Pahlawan Nasional? 10 November 1945. Oke, pintar. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan 5 pahlawan nasional di Indonesia. Itu ada Soekarno, Kartini, Muhammad Hatta, Sudirman, sama Bung Tomo. Oke, pintar. Nah, berarti sudah mengerti ya? Ya. Adik-adik. Nah, mungkin kurang lebihnya kakak mohon maaf. Dan semoga ilmu yang bermanfaat dengan apa yang kakak jelaskan tadi. Oke, kurang lebih kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian amalkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.